Sebelum saya melanjutkan khotbah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raya Rosari Seringo-Ringo. Saya dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Bandar Kalipah. Kebangkitan Yesus dari kematian semakin mendapat peneguhan dalam pengalaman perjumpaan dua murid yang menuju ke Emmaus. Pengalaman kubur yang kosong menjadi salah satu bukti bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi perjumpaan dengan para murid Yesus yang bangkitlah menjadi bukti otentik bahwa Yesus telah bangkit. Yesus yang bangkit perlu menampakkan diri pada murid-muridnya yang sedang dalam keadaan bertanya-tanya. Karena para murid Yesus belum percaya dengan pemberitaan para wanita. Mereka justru menganggap omongan mereka omongan kosong belaka. Makam yang kosong tidak membuat Maria Magdalena begitu saja percaya. Sama halnya dengan Petrus. Petrus justru pulang ke rumah setelah melihat makam yang kosong dengan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Yesus yang bangkitlah yang menampakkan dirinya sendiri dan menyapa mereka semua. Yesus yang bangkit menyertai perjalanan dua muridnya menuju ke Emmaus. Dua murid menuju ke Emmaus menunjukkan jelas bahwa memang para murid dalam keadaan kondisi yang tercerai-berai. Mereka bubar setelah peristiwa disalib. Para murid kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Para murid belum mengalami kebangkitan sehingga mereka seperti kehilangan harapan akan masa depan. Para murid yang menuju ke Emmaus dengan kondisi kecewa dan bingung, disertai Yesus sepanjang perjalanan mereka. Bahkan Yesus juga menuntun pengalaman mereka akan kitab suci. Yesus juga menyertai hati dan pemikiran mereka tentang Mesias yang bangkit dari kubur. Tetapi seperti yang terjadi, mereka tidak mengerti. Mereka tidak segera melihat bahwa Yesuslah yang berbicara, mengajar, dan menuntun mereka. Yesuslah yang menyertai mereka dalam perjalanan mereka sampai ke Emmaus. Apa yang menyadarkan mereka? Pemecahan roti dan ucapan syukur atas roti. Itulah yang menjadi momen bagi kedua murid atas apa yang pernah mereka alami ketika bersama dengan Yesus. Sebelum peristiwa disalib, saat mereka mengalami momen tersebut, mereka mengingat semuanya. Mata mereka terbuka, hati mereka berdebar-debar, dan jiwa mereka bersuka cita. Seketika itu juga mereka menyadari kehadiran Yesus. Mereka juga menyadari bahwa perjalanan mereka sudah dituntun oleh Yesus yang bangkit. Mereka menjadi percaya akan berita kebangkitan Yesus karena mereka sendiri telah mengalaminya. Mereka yang tadinya meninggalkan Yerusalem dengan nada gusar, mengembalikan arah mereka kembali menuju Yerusalem dengan nada penuh sukacita. Rasa lelah dalam perjalanan dan memakan waktu yang cukup lama tidak mereka lihat lagi. Karena Yesus yang bangkit membuat mereka lupa akan bahaya yang mungkin datang menghampiri mereka. Yesus yang bangkit juga membuat mereka lupa bahwa mereka tidak mengerti kitab suci sebelumnya. Bagi kita, perjalanan yang panjang sering sekali menutup mata iman kita. Sama halnya seperti kedua murid ke Emmaus.
kita tidak jarang merasa apa yang selama ini kita perjuangkan tampaknya sia-sia. Tidak ada buahnya, tidak ada artinya, tidak ada untungnya. Kita sudah menjadi orang Katolik berpuluh-puluh tahun. Dan hidup kita begini-begini saja. Bukankah akan menjadi sia-sia? Kita perlu menemukan momen di mana kita mampu membuat kita kembali ke Yerusalem, sama halnya seperti kedua murid Yesus yang menuju ke Emmaus. Hanya saja mungkin setiap orang berbeda-beda. Dari Injil Tuhan yang baru kita dengar tadi, kita dapat memetik beberapa pembelajaran. Yang pertama, kita diajarkan untuk tidak meninggalkan gereja ataupun persekutuan lainnya. Yang kedua, kita diajarkan untuk memahami firman dengan benar. Yang ketiga, kita diberitahu bahwa apapun keadaan kita, suka duka kita, kita diberitahu bahwa Yesus selalu menyertai kita. Dan yang terakhir, kita harus mau mengundang Yesus. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mempunyai momen istimewa sehingga kita berani kembali ke Yerusalem dengan bersukacita seperti kedua murid Yesus yang menuju ke Emmaus. Semoga pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit senantiasa membarui hidup kita. Semoga kita tidak takut untuk membawa kabar sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.